Pernah nggak sih frustrasi banget karena AI kayaknya nggak ngerti-ngerti visi yang ada di kepala kita? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan ubah cara pikir kita. Dari yang tadinya cuma kasih perintah, jadi seorang sutradara visual sejati. Dan kita akan belajar gimana caranya mengarahkan AI generatif untuk gambar dan video. Pasti pernah kan ngalamin hal ini? Anda punya ide yang jelas banget, udah diketik deskripsinya, hasilnya jauh panggang dari api. Rasa frustrasinya itu nyata banget. Tapi ternyata solusinya itu lebih simpel dari yang kita kira. Nah, ini kuncinya. Kita harus ubah pola pikir. Jangan lagi cuma meminta sesuatu ke AI. Mulai sekarang, kita harus mengarahkan AI persis kayak seorang sutradara yang pegang kendali penuh di setiap adegan. Coba dia lihat bedanya, jelas banget. Di satu sisi, ada pemikir kata kunci. Dia cuma ngelempar kata-kata acak, kayak kucing, topi, kota, dan dia hasilnya generik aja. Nah, di sisi lain, ada sutradara kreatif. Dia nggak cuma nyebut objek, tapi ngelukis keseluruhan adegan. Dia mengontrol alatnya buat dapat hasil yang presisi. Dan tujuan kita hari ini adalah jadi sutradara kreatif itu. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ada beberapa aturan universal yang berlaku buat model AI generatif manapun. Entah itu nanti kita bahas Nano Banana untuk gambar atau Vio untuk video. Ada 4 pilar penting nih yang perlu kita ingat. Pertama, harus super spesifik. Kedua, framingnya harus positif. Daripada bilang tanpa mobil, mending bilang jalan yang lengang. Ketiga, ngomongnya kayak fotografer, pakai istilah kayak low angle atau aerial view. Dan yang terakhir, jangan pernah takut buat iterasi. Anggap aja ini lagi ngobrol. Setiap prompt baru bakal bikin kita makin dekat sama visi akhir. Sekarang kita fokus ke gambar diam dulu ya. Kita bakal pakai Nano Banana sebagai contohnya buat nguasain teknik ini. Nah, buat bikin gambar dari nol, ada rumus simple tapi efektif banget nih. Subjek, aksi, lokasi, komposisi, dan terakhir, gaya. Dengan ngikutin struktur ini, kita tuh sebenarnya kayak lagi ngasih contekan cerita yang lengkap buat si AI. Jadi dia dapat semua konteks yang dibutuhin buat bikin hasil yang nyambung. Nah, ini contoh prakteknya. Lihat deh gimana tiap elemennya ngebangun adegan ini. Mulai dari subjeknya, aksinya yang lagi berpose, sampai ke gayanya yang film analog. Setiap kata itu punya peran. Hasilnya, bukan gambar asal-asalan, tapi karya yang detailnya kaya dan pas banget. Terus, gimana kalau kita udah punya gambar? Nah, Nano Banana ini bisa banget pakai gambar referensi. Rumusnya adalah kita gabungin gambar referensi kita, kasih instruksi tentang hubungannya, terus kita taruh di skenario yang baru. Wah, contoh yang ini benar-benar nunjukin kekuatannya. Coba bayangin deh, kita bisa ambil sketsa seadanya di serbet dan contoh kain, terus kita suruh AI buat ngubahnya jadi render produk 3D yang realistis, dan langsung ditempatin di lingkungan baru. Ini bukan lagi sekedar bikin gambar, ini udah masuk level desain dengan kecepatan kilat. Oke, dasarnya udah kita kuasai. Sekarang saatnya naik level. Buat dapat hasil yang benar-benar bikin wow, kita harus mikir kayak sutradara kreatif profesional. Soal cahaya nih, jangan cuma bilang terang aja. Kita harus jadi sutradaranya langsung. Minta pengaturan softbox 3 titik biar dapat hasil foto produk yang bersih dan profesional. Atau kejar cahaya latar golden hour buat menciptakan bayangan panjang yang dramatis dan sinematik. Jadi bukan cuma minta cahaya, kita itu ngebentuk suasananya. Pilihan kamera dan lensa itu bisa mengubah DNA visual gambar kita loh. Beda banget ceritanya nanti. Mau nuansa aksi yang bikin deg-degan? Minta aja GoPro. Butuh fokus yang dramatis ke subjeknya? Sebutin aja depth of field dangkal dengan aperture f/1.8. Ingat, detail itu segalanya. Jangan cuma bilang jas, tapi sebutin jas tweed biru navy. Jangan cuma minta tampilan vintage, tapi arahkan ke estetika film warna tahun 1980-an yang agak berbintik. Warna dan tekstur inilah yang ngasih nyawa dan emosi ke gambar kita. Oke, gambar diam udah kita bedah. Sekarang kita pindah ke tantangan berikutnya. Sesuatu yang lebih dinamis. Ngarahin gambar bergerak pakai Vio 3.1. Sama kayak gambar, video juga punya formula andalan. Tapi di sini kita mulainya dari sinematografi. Gimana kameranya bergerak. Baru deh diikuti sama subjek, aksi, konteks, dan juga gaya dan suasana. Ini cetak biru kita buat nyutradarahin setiap adegan. Keren kan? Lihat deh, gimana formula ini bikin adegannya jadi hidup banget. Kita nggak cuma lihat orangnya, kita bisa ngerasain capeknya. Kita seolah ada di ruangannya, dan ngerasain suasana retro dari cahaya monitor itu.
Tiap elemennya saling bekerja sama buat bangun sebuah cerita. Nah, ini yang bikin Veo 3.1 benar-benar gila. Bukan cuma soal visual, tapi juga audio. Kita bisa ngarahin dialog spesifik pakai tanda kutip, nambahin efek suara kayak guntur, bahkan ngatur suara ambiennya. Kita bukan lagi bikin klip video bisu, kita lagi ngebangun dunia audiovisual yang lengkap. Sekarang kita masuk ke level paling atas. Gimana jadinya kalau kekuatan Nano Banana yang presisi, itu kita gabungin sama kemampuan sinematik Veo. Nah, disinilah alur kerja kreatif tingkat lanjut bisa ngasih hasil yang super profesional. Misalnya nih, kita mau bikin gerakan kamera yang spesifik, kayak zoom in pelan-pelan ke suatu objek. Pakai aja alur kerja transisi dinamis. Kita bikin gambar awal dan akhir yang presisi di Nano Banana, terus Veo nanti bakal dengan cerdas yang nyiptain animasi transisi yang mulus di antara keduanya, lengkap sama audionya. Nah, buat adegan dialog, yang paling penting kan konsistensi. Caranya, bikin dulu bahan-bahannya. Gambar referensi untuk karakter sama lokasinya di Nano Banana. Terus, tinggal masukin semua bahan itu ke Veo dan arahin dialognya. Hasilnya, karakter kita bakal kelihatan sama terus di sepanjang adegan. Konsisten. Dan yang ini mungkin fitur paling powerful dari semuanya. Timestamp prompting. Kita bisa ngerencanain satu sequence utuh dengan banyak shot cuma dalam satu prompt aja. Dari detik 0 sampai 2, lakuin ini. Dari detik 2 sampai 4, ganti sudut kamera. Ini bukan lagi bikin satu klip, ini beneran nyutradarain adegan, shot per shot. Jadi intinya apa? Intinya adalah ini. Dengan semua pemahaman ini, kita udah bertransformasi. Kita bukan lagi pengguna pasif yang cuma berharap dapat hasil bagus. Kita adalah sutradaranya yang pegang kendali kreatif penuh. Jadi, sekarang pertanyaannya bukan lagi AI bisa apa aja sih, tapi cerita apa yang mau Anda sampaikan. Dengan semua alat dan teknik ini di tangan Anda, kanvasnya jadi nggak terbatas. Selamat berkarya!